Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki pembahasan yang ke-13 dari pembahasan nahwu kita. Kita hampir memasuki pembahasan i'rab isim yang merupakan salah satu bagian inti dari pembahasan nahwu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang i'rab isim, perlu kita ketahui dalam bahasa Arab ada isim yang mabni. Artinya isim ini perlu diketahui karena dia tidak berubah. Kita akan pelajari lebih detail apa maksudnya. Nah, sementara i'rab ini terjadi pada isim yang bukan mabni, yang bisa berubah atau dinamakan dengan mu'rab. Baik, kita pelajari tentang isim-isim yang mabni apa saja. Dalam bahasa Arab, isim ada dua jenis. Yang pertama ialah isim mu'rab, dan yang kedua adalah isim mabni. Kalau mu'rab, harokat akhirnya dapat berubah sesuai dengan jabatannya dalam kalimat. Jadi perubahannya sesuai dengan jabatan, ya, sesuai dengan jabatannya. Ada rafa', ada nasab, dan jar. Ya, ini isim mu'rab. Sementara mabni lawannya harokat akhirnya tetap meskipun jabatannya dalam kalimat berubah. Nah, ini kita pegang lebih dulu tentang isim mu'rab dan isim mabni serta apa artinya. Jadi harus diingat kalau mu'rab artinya dapat berubah, kalau mabni harokat akhirnya tetap. Macam-macam isim mabni. Isim mu'rab itu adalah selain dari yang mabni. Yang mabni inilah yang akan kita pelajari. Selain dari ini maka kategorinya dia isim yang mu'rab. Ada dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, kemudian yang keempat isim istifham, yang kelima isim syarat. Kita perhatikan bentuk-bentuk dari isim mabni ini. Kita masuki yang pertama, dhamir. Ya, dhamir adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Ya, sudah lewat juga pembahasan dhamir ini. Contohnya ana, ada nahnu, kemudian anta, anti, huwa, hiya. Nah, ini semua adalah mabni, tidak berubah dia. Paten seperti ini harokatnya. Kita lihat contohnya dalam kalimat ana adrusu al-arabiyyata. Ana, aku belajar bahasa Arab. Ana adrusu al-arabiyyata. Kemudian al-kitabu lahu, buku itu miliknya. Hu, ya tetap hu. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik orang maupun benda, untuk menunjuk sesuatu. Nah, kalau dhamir tadi gampang, sederhana sekali ya. Dimanapun posisinya tetap. Sama, isim isyarah pun begitu. Di antara contoh dari isim isyarah ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, dan ulaika. Hadza, hadhihi, ini artinya adalah ini. Dzalika, tilka artinya itu. Ya, cuman bedanya hadza dan dzalika adalah untuk mudzakkar, untuk jenis laki-laki. Ya, ini hadza dan dzalika. Sedangkan tilka dan juga hadhihi ini untuk muannas. Haula'i dan ulaika, haula'i untuk menerangkan dekat, sementara ulaika untuk jauh, dan ini khusus yang berakal saja. Kita lihat dalam kalimat hadza kitabi, ini buku saya. Hadza di depan dia hadza.
Kemudian ra'aitu hadza, tetap tidak berubah. Walaupun secara posisi, nah ini namanya subjek atau mubtada kita menyebutnya dalam bahasa Arab. Sementara ra'aitu hadza, ya ini adalah objek, tapi tidak ada yang berubah. Nah, kenapa tidak berubah padahal beda? Karena dia mabni. Saya melihat orang ini, ra'aitu hadza. Kemudian berikutnya isim mausul. Isim mausul digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau frasa. Kita lihat contoh dari isim mausul, ada alladzi, kemudian allati, alladzani untuk dua laki-laki. Kemudian allatani, ini untuk dua perempuan. Kemudian alladzina serta allati. Semuanya ini, ya semua yang ada di sini artinya adalah yang. Artinya adalah yang, isim mausul. Ya. Contohnya dalam kalimat ar-rajul alladzi yaqra'u hunaka huwa ustadzi. Ar-rajul alladzi, laki-laki yang membaca di sana adalah guruku. Ra'aitu ukhti allati, tetap ini paten seperti itu bentuknya. Kenapa? Karena masuk isim mabni. Allati tajlisu fil baiti, aku melihat saudariku yang sedang duduk di rumah. Baik, inilah tentang isim mausul. Dia mabni. Kemudian yang keempat isim istifham, kata untuk bertanya. Ya. Digunakan untuk menanyakan sesuatu, sesuai namanya istifham. Contohnya di antara isim istifham adalah man, artinya siapa. Kemudian ada ma, artinya apa. Lalu ada aina, di mana. Lalu ada kam, ya, berapa. Ada juga ayu. Ya, tapi khusus ayu ini ya. Khusus ayu ini dia tidak mabni. Ya, tetapi yang di atas ini semua mabni. Kalau ayu kita ingatkan ya tidak mabni. Loh, kalau tidak mabni kenapa disebutkan di sini? Ya, ini untuk kita mengetahui bahwa ayu juga masuk isim istifham, tetapi dia tidak mabni, yang lain maka mabni. Begitu. Contoh dalam kalimat man anta. Man anta, siapa kamu? Man, ya. Kemudian anta tolibun. Nah, di sini man adalah isim istifham. Baik. Kita melihat di sini ada anta, ya, berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu domir. Domir, ada anta di atas dan ada anta di bawah sini, ya. Kita bisa lihat walaupun posisi anta berubah, tetapi tidak ada perubahan bentuk yang terjadi. Terlihat ya, sama-sama anta. Walaupun yang pertama dia ada di belakang, kemudian yang kedua dia ada di bagian depan, tetapi tidak berubah, tetap ta seperti itu. Ini isim istifham. Lalu yang terakhir isim syarat. Isim syarat adalah isim mabni yang digunakan untuk mengungkapkan makna syarat. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara syarat, ya, syarat, yaitu syarat, dan jawab syarat. Nah, dalam bahasa Arab isim syarat ini akan diikuti oleh fiil yang menunjukkan ketentuan. Nah, istilahnya fiil syarat. Kemudian hasil atau akibatnya diistilahkan dengan jawab syarat. Ini bergantung pada pemenuhan dari syarat yang ada pada fiil syarat. Untuk lebih jelas kita lihat pada contohnya. Ya. Di antara bentuk isim syarat ada man, ada ma, aina, mata. Ini di antara contohnya. Ya, ingin lebih tahu banyak tentang isim syarat, bisa kita membuka buku-buku nahwu lain. Tetapi seperti yang sering kita sampaikan, pembahasan kita ini adalah pengantar. Kalau kita sudah menguasai konsepnya, maka tinggal penambahan kata-kata, penambahan bentuk,
yang sudah kita pelajari dasarnya di pelajaran ini. Ya, kalau kita sudah pegang pelajaran kita di materi ini, insya Allah pada pembahasan yang lain itu akan mudah sekali. Sangat mudah sekali, biidznillah. Yang penting kita pahami dengan baik poin-poinnya. Nah, ini isim syarat diantaranya adalah ini, 4 ini. Dalam kalimat kita lihat, man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Man adalah isim syarat. Nah, fi'il syarat adalah yajtahid. Ini syaratnya. Nah, hasilnya jawab syarat, yanjah. Nah, artinya syaratnya ini sungguh-sungguh. Nah, syaratnya sungguh-sungguh. Jawab syarat atau akibatnya akan sukses, yanjah. Nah, begitu. Maka man poinnya adalah sebagai isim syarat dan dia mabni. Contoh lain, mata tata'allam tazdad ilman wa hikmatan. Kapan saja kamu belajar, nah, tazdad ilman, kamu akan bertambah ilmu, ilman wa hikmatan, dan kebijaksanaan. Nah, poinnya adalah tata'allam. Di sini bentuknya jazam. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia fi'il syarat soalnya. Dan ini jawab syarat. Inti pembahasannya mata. Mata adalah mabni. Kenapa mabni? Isim syarat. Begitu. Nah, inilah penjelasan mengenai contoh dari isim syarat dalam suatu kalimat. Isim syarat menjazamkan dua fi'il mudhari, ya, fi'il syarat dan jawab syaratnya. Kita masih ingat di pembahasan i'rab fi'il bahwa ada alat penjazam yang membuat dua fi'il menjadi jazam. Nah, inilah dia, isim syarat, begitu. Kita bisa lihat dalam dua contoh yang tertera. Barakallahu fikum. Tips untuk mengingat isim mabni secara singkat, ya, hafalkan satu contoh penting yang mewakili setiap isim syarat. Sebagai contoh, kita hafalkan ini. Ana, aina, hadza, alladzi, man. Ana, apa ana? Ya, domir. Aina, isim istifham. Hadza, isim isyarah. Alladzi, isim mausul, dan man isim syarat. Nah, begitu. Ana aina hadzal ladzi man. Ana aina hadzal ladzi man. Kalau kita ingat ini, ana aina hadzal ladzi man, maka insyaallah kita langsung hafal 5. Ya, ana dhamir, aina isim istifham, hadza isim isyarah, alladzi isim mausul, man isim syarat. Kemudian kita perlu berlatih juga membuat kalimat yang sederhana dengan isim mabni agar lebih terbiasa. Jadi tahu kalau yang seperti ini bentukannya, maka paten, tidak akan berubah karena dia mabni. Alhamdulillah, kita mendapat kesimpulan lain bahwa isim mabni adalah isim yang akhir katanya tetap dalam berbagai kondisi. Memahami jenisnya akan mempermudah kita membaca sekaligus memahami teks dalam bahasa Arab. Baik, dengan ini kita telah selesai mempelajari seputar isim mabni. Mudah-mudahan 5 isim mabni kita hafal dan ingat dengan baik, sehingga memasuki pembahasan i'rab atau isim mu'rab kita tidak tercampur, ya. Masing-masing kita berikan sesuai haknya. Yang bisa berubah kita beri perubahan, yang tidak bisa berubah maka berarti tetap dibiarkan apa adanya. Demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.